Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita lanjutkan materi kita. Untuk yang bagian kedua ini, seandainya kita sudah selesai membuat soalnya, sudah selesai, misalnya kita buat 10 soal saja, kita gunakan untuk ulangan, kita pilih random ya tadi, kemudian kita simpan. Ini kita membuatnya di desain. Kemudian apabila kita ingin mengujikan, kita pilih kelasnya, misalkan untuk kelas 9A saja, kita pilih kelasnya, kemudian ini kita centang, kita klik diujikan. Nah, maka soal tersebut ada di kumpulan tes yang diberikan ke 9A, kelas 9A. Di sini kita perlu menyeting kapan dimulai, kapan berakhir, dan bagaimana penskorannya. Kita klik saja ini, kita klik. Nah, seperti ini. Yang pertama, waktu. Nah, ini waktu dimulai jam berapa? Bapak Ibu bisa menyeting di sini. Saya tanggal 17 pukul 7 sampai berapa? Karena mungkin kalau dibatasi waktunya itu di sini time limit berapa menit. Ini waktu yang digunakan untuk ulangan. Kalau ini siswa kita mengerjakan, kita tidak batasi lamanya, tetapi kita batasi aksesnya, maka di sini kita bisa diujikan mulai kapan dan berakhir kapan. Misalkan tanggal 17 juga, tetapi sampai jam 12 malam kita pilih. Kemudian seandainya Bapak Ibu menambahkan time limit juga boleh, misalnya 30 menit, 1 jam, dan seterusnya, monggo. Oke ya. Kemudian perintahnya bisa diketik di sini. Seperti itu. Untuk pemberitahuan kita juga bisa menuliskan di atasnya, misalnya link ini ditutup tanggal 11 bulan 2 pukul 23. Nah, misalnya seperti itu. Ini silahkan Bapak Ibu modifikasi sendiri. Ini bisa digunakan untuk pemberitahuan, sehingga mungkin siswa yang tidak bisa mengerjakan pagi karena mungkin ada suatu hal bisa mengerjakan sore atau malam, silahkan. Atau mungkin waktunya dibatasi juga boleh, sehingga itu Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Kemudian keterangan-keterangan yang ada di sini, ini maksudnya adalah auto save on. Itu maksudnya semua jawaban otomatis disimpan. Kemudian ini masih default, belum kita pilih.
jika waktu berhenti, ini maksudnya jika siswa terjadi gangguan misalnya, maka waktu itu akan berhenti, waktu menghitung, waktu yang dihitung dalam pengerjaan itu berhenti dan akan aktif kembali pada saat dia membuka lagi untuk melanjutkan. Jadi tetap seperti ini saja untuk yang ini. Kemudian yang ini adalah akan ditunjukkan secara detail hasil setelah finish. Jadi seperti itu. Secara detail itu kesalahan-kesalahannya nanti ditunjukkan. Kita pilih yang ini, yang ditunjukkan nilainya saja setelah finish, atau mungkin tidak ditampilkan hasilnya setelah finish. Jadi tidak apa-apa, terserah Bapak Ibu menggunakan yang mana. Jadi sebaiknya menggunakan dua ini. Untuk pembelajaran mungkin bisa yang atas, jadi bebas. Kalau saya menggunakan yang ini, biar tahu nilainya saja. Kemudian yang berikutnya ini, always save grades. Ini maksudnya semua nilai berapapun perolehan siswa akan disimpan. Kalau kita pilih yang ini, maka yang disimpan hanyalah nilai yang lebih dari KKM, istilahnya seperti itu. Kalau kita misalnya mengetik 75, maka nilai yang diperoleh siswa kurang dari 75 tidak akan disimpan. Jadi seperti itu. Konsekuensinya apa? Kalau kurang dari 75, Anda bisa mencoba lagi sampai dia mencapai KKM. Bisa mencoba sampai KKM. Kalau kita pilih yang ini, yang atas, itu berapapun nilainya akan disimpan, dan konsekuensinya siswa tidak bisa mengerjakan kembali. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih yang mana. Kemudian untuk yang bawah ini, siswa hanya melihat soal berikutnya saja. Sedangkan ini siswa bisa melihat soal sebelumnya, bisa kembali untuk melakukan perbaikan jawaban. Jadi terserah. Kalau ini tidak bisa memperbaiki, kalau ini bisa. Jadi defaultnya yang ini, secara default. Kemudian yang berikutnya adalah ini, show number complete while testing, menampilkan nomor komplit setelah apa yang diujikan. Kalau ini menampilkan nomor yang salah dan nomor yang benar. Jadi kita sebaiknya pilih yang ini saja. Jadi anak tahu apakah soalnya sudah dikerjakan semua atau belum, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya yang bawah ini Bapak Ibu, soal kita 10. Nah ini poinnya bisa diganti, kalau mungkin bobotnya sama ya biarkan saja, jadi ada 10 1-1. Kalau misalkan ada yang lebih besar bobotnya, Bapak Ibu bisa mengganti. Itu kira-kira secara ringkas Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik save. Sebentar, ini untuk uji coba, kita tidak usah kita buka hari ini saja sehingga nanti bisa uji coba ya. Oke, kita simpan. Nah seperti itu sudah. Yang kita pakai yang ini. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk
Untuk membagikan link yang akan digunakan siswa untuk ujian, kita klik kanan, salin alamat link. Seperti itu. Nanti kita tulis di sini link tes bola. Nah, linknya apa, kita paste di sini. Nah, itu nanti yang kita copy untuk diberikan ke siswa. Oke, misalnya ini saya copy, kemudian saya berikan ke siswa Ganesha ini, saya beri linknya. Maka apabila diklik, nah, mereka akan membuka, kemudian kita bisa cari, siswa bisa mencari namanya, misalnya ini ada pemberitahuan, kemudian pilihlah salah satu jawaban beritanya, kemudian start testing. Sudah mulai jawab, misalnya begitu. Dan seterusnya Bapak ya. Kalau siswa pengen memperbaiki jawaban atau melihat jawaban sebelumnya, bisa menggunakan ini. Kalau menggunakan laptop Bapak Ibu, siswa lebih gampang karena bisa secara mudah menggerakkan ini. Oke. Jadi yang sudah dijawab bisa dilihat. Ini waktu berjalan. Ini soal yang sudah dikerjakan. Ini soal yang disediakan, dan ini level yang digunakan. Seperti itu. Coba kita kerjakan saja ngawur. Kemudian oke. Kalau belum belum bisa pindah ke soal berikutnya. Misalnya seperti ini, hasilnya finish. Nah, setelah klik finish, maka diberitahu semua sudah terjawab. Yang belum terjawab 0, kemudian jawaban yang benar 3, yang salah 7. Waktu yang digunakan ini, dan skornya adalah 30%. Ini siswa tidak bisa membetulkan karena sudah klik finish. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu tampilan siswa di laptop. Kalau nanti Bapak Ibu ingin mencoba untuk tampilan yang di HP, bisa menggunakan HP, dicoba, nanti kita share pada pertemuan pembahasan materi ini ya. Kemudian tampilan siswa sudah seperti itu. Kemudian kita sebagai guru akan ngecek berapa anak yang sudah mengerjakan dan berapa nilainya. Itu di sini Bapak Ibu, di grade. Nah, di sini tadi Afrizal Bima mencoba untuk tes bola pilihan ganda, nilainya 30. Nah, kalau kita klik, kita tahu bahwa berapa soal yang dikerjakan benar dan salah, nilainya berapa, kemudian yang dia salah itu nomor berapa saja. Ini bisa kita lihat. Waktu yang digunakan berapa menit. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Di sini ada klik edit untuk mengedit nilai ini. Kalau memang ada kesalahan. Oke. Nah, kemudian misalnya ini sudah mengerjakan semua,
Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya di sini. Nanti kita praktekkan. Misalnya kita praktekkan saja ya sekarang ya, kita download. Nah, di sini dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu, dan kita buka. Nah, tampilannya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita harus mengolahnya. Nah, ini cara mengolahnya nih Bapak Ibu. Kita blok dari atas, ini kolom A, kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih ini tag to columns, kemudian kita pilih next, kita pilih koma, centang, kemudian kita klik next, kemudian finish. Nah, ini sudah seperti ini Bapak Ibu. Ini kelasnya, nama, ini nilainya sudah muncul satu-satu. Nah, dan kita blok misalnya. Seperti ini. Nilainya sudah muncul langsung dalam bentuk Excel. Nanti kita bisa pindah ke daftar nilai kita. Itu Bapak Ibu. Ini untuk ulangan pilihan ganda. Ya, kemudian kita simpan. Oke. Kita kembali ke desain. Bagaimana kalau kita membuat soal tidak hanya pilihan ganda, tetapi kita campur dengan uraian, misalnya kita beri uraian. Uraian di sini jawab singkat Bapak Ibu. Nah, kita tambah, karena kita tambah maka kita pilih dulu, kemudian kita ini duplikat. Nah, kita mau membuat yang ini. Yang bawah ini adalah ada soal uraiannya. Nah, kita ganti namanya, tambah uraian misalnya. Kemudian kita letakkan di sini add essay. Kita mencoba mau membuat soal, memberikan soal yang isi. Kita ambilkan dari buku paket yang sudah ada pembahasannya, yaitu ini latihan 5.3. Pembahasannya ada di buku guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita simpan dulu gambarnya. Kita simpan dulu gambarnya. Ini uraian nomor 1 misalnya. Kemudian kita mau memasukkan soalnya. Yang ditanyakan satu saja Bapak Ibu, jadi tidak usah. Misalkan contoh ini nanti yang diharapkan ini, kita copy, kita masukkan ke sini. Bangun di atas. Terbentuk dari 2
setengah lingkaran. Setengah bola yang berpusat, setengah bola yang lebih kecil. Nah, kita lihat ini setengah bola yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4. R1 berarti kita buat begini, asal banget. Sedangkan yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 8. Coba kita maka luas permukaan tersebut sama dengan, karena nanti permintaannya adalah dalam bentuk P cm persegi, kita kopikan di situ. Pangkat 2, jadi pakai ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian gambarnya kita masukkan lewat ini. Kita pilih gambarnya tadi adalah ini. Oke, kita pasang. Nah, satu saja misalnya. Kalau Bapak Ibu pengen menambahkan silahkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, maka ini soalnya sudah menjadi 11. Seperti tadi, kalau kita pengen mengujikan, kita pilih, kemudian kita klik ini, ujikan, pilihan ganda. Kemudian seperti tadi kita lihat, kita setting ini petunjuknya. Silahkan link ini ditutup tanggal berapa. Terserah Bapak Ibu. Nah, kemudian ininya juga diatur, terserah. Level diatur, terserah, bebas. Kemudian ini tetap, ini kita pilih ini, atau ini juga boleh, silahkan. Ini juga terserah, ini sudah. Nah, kemudian skor untuk nomor 11 ini adalah apa, ini uraian, maka mungkin skornya berapa kali lipat dari yang lain. Misalnya kalau yang lain misalnya kita bandingkan, misalkan kita beri skor 5, nanti persentasenya akan berjalan sendiri Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kita simpan. Nah, nanti kalau mau mengujikan, maka linknya adalah ini. Kita klik kanan, salin alamat link. Nah, kalau yang tadi adalah pilihan ganda, kalau yang ini pilihan ganda dan uraian. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita ini kita blok, kita kirim ke grup WA siswa.
dan siswa mengerjakan seperti tadi. Itu kira-kira Bapak Ibu membuat soal dan mengujikan ke kelas dan mengirim soal, mengirim linknya. Jadi yang keempat ini adalah men-setting tes. Kemudian kita tadi juga sudah belajar yang kelima, yaitu melihat hasil tes. Kemudian yang keenam, kita tadi sudah mengunduh hasil tes. Nah, seperti ini Bapak Ibu materi kita tentang dead quiz untuk tes online. Semoga bisa sedikit membantu. Kalaupun Bapak Ibu pengen mengembangkan, silahkan, nanti ada ini beberapa fasilitas ini nanti bisa kita bahas kalau Bapak Ibu menginginkan. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.